Angin puting beliung menerjang permukiman warga di Pulau Karanrang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir yang viral di media sosial, terlihat atap rumah warga beterbangan. Inilah video detik-detik angin puting beliung yang menerbangkan material dan atap rumah warga di Pulau Karanrang, Desa Matirobulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kepala Desa Matirobulu, Tamsir, membenarkan peristiwa angin puting beliung yang terjadi secara cepat dan menyebabkan kerusakan. Menurutnya angin muncul saat kondisi cuaca akan terjadi hujan. Saat angin puting beliung mulai menerjang rumah penduduk, nelayan yang sedang mencari ikan saat itu berhasil mengabadikan video atap rumah warga yang beterbangan ke langit. Berdasarkan data sementara, terdapat 8 rumah yang rusak, 5 mengalami rusak parah, sedangkan 2 lainnya hanya mengalami rusak ringan. Selain itu, beberapa perahu tradisional Juloro juga rusak. Pemerintah desa setempat sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam memberikan bantuan kepada para korban yang mengalami musibah. Bandara Internasional Banyuwangi di Banyuwangi, Jawa Timur siap berkontribusi dalam pelaksanaan G20 di Bali sebagai bandara pendukung dengan menyiapkan tempat parkir pesawat. Bandara Internasional Banyuwangi menyiapkan 3 areal parkir untuk pesawat para tamu delegasi G20. Bandara Internasional Banyuwangi di Banyuwangi, Jawa Timur telah siap sebagai bandara pendukung pelaksanaan G20 di Denpasar, Bali. Kesiapan sebagai bandara pendukung ditunjukkan dengan telah adanya 3 areal parkir pesawat. Disediakannya 3 areal parkir pesawat untuk tamu G20 ini tidak mengganggu penerbangan reguler dari Bandara Banyuwangi ke sejumlah bandara lain. Di mana kesiapan kami adalah satu, memastikan landasan kita ready, memastikan fasilitas kita untuk keselamatan penerbangan juga ready, dan memastikan petugasan kami pun di Banyuwangi untuk ready. Itu yang sudah kami menyiapkan. Nah, di dalam pelaksanaan ini semua sudah kami lakukan bersama-sama regulasi untuk pemastian fasilitas kita terhadap kesiapan untuk kegiatan pelaksanaan spot. Sidang lanjutan obstruction of justice dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada 2 agenda sidang yang akan dijalani oleh para terdakwa. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama rekan Abdi Aswarsahi langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat pagi, Abdi, apa saja agenda sidang yang akan dijalani para terdakwa hari ini? Ya, selamat pagi Reno. Untuk sidang lanjutan agenda obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang hari ini akan digelar, ada 2 agenda yang dijadwalkan akan dijalani oleh para terdakwa pada hari ini. Yang pertama ataupun 2 agenda tersebut yakni pemeriksaan saksi dan juga tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Untuk agenda keterangan saksi sendiri nantinya akan dijalankan ataupun akan dijalani oleh terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan juga Irfan Widianto yang akan menghadirkan sejauh ini informasi yang kami dapatkan ada 13 orang saksi. Untuk 3 saksi lainnya ini berasal dari saksi yang tidak hadir pada pekan lalu atau di tanggal 27 Oktober 2022. 3 saksi tersebut yakni Afung merupakan pemilik usaha CCTV, kemudian ada Seno Soekarto yang merupakan ketua RT dari Kompleks Polri Duren 3 dan juga ada Arianto ini selaku PHL Divisi Propam Polri yang akan hadir pada hari ini. Sementara untuk 10 orang saksi lainnya ini berasal dari Polres Jakarta Selatan. Untuk terdakwa Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto akan menjalani sidang agenda tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi yang mereka ajukan. Nah, ini juga yang nantinya akan kami dengarkan bersama apa saja tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukan. Sementara itu untuk jadwal sidang sendiri, informasi terakhir yang kami dapatkan akan berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan sidang ini dilakukan secara paralel atau bersamaan. Artinya sidang keterangan saksi dan juga sidang tanggapan jaksa penuntut umum akan digelar bersama. Namun kami belum mengetahui seperti apa mekanismenya, apakah mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum dulu dari eksepsi atau saksi dulu. Kami masih belum mendapatkan informasi terkini di lapangan. Sementara itu sebelumnya untuk Hendra Kurniawan ini kami mendapatkan
mendapatkan informasi bahwa pada hari Senin kemarin tanggal 31 Oktober selain menjalani sidang obstruction of justice, dirinya juga menjalani sidang kode etik atau sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang berlangsung pada hari Senin kemarin. Ini juga sudah berkoordinasi antara kuasa hukum dan juga hakim yang ada di sini dan diizinkan. Kemudian dari kasus ini kita tahu bahwa ada sebanyak 7 anggota polisi yang terlibat dalam kasus obstruction of justice dalam dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dari 7 polisi tersebut, 1 adalah otak dari obstruction of justice ini, yakni adalah Ferdi Sambo. Kemudian 6 lainnya adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan juga Irfan Widianto. Reno. Abdi, tadi Anda katakan ada keterangan saksi yang akan dimintai begitu ya dalam persidangan hari ini. Kira-kira poin apa saja yang akan didalami kepada para saksi yang dihadirkan? Ya, betul sekali Reno. Dari 13 orang saksi yang direncanakan hadir pada hari ini, memang ini juga menjadi pertanyaan kami dan juga awak media yang ada di lapangan. Poin-poin apa saja yang akan digali dari para saksi ini? Tentu kalau kita melihat kasusnya, memang secara garis besar saksi-saksi ini adalah mereka yang mengetahui ataupun yang menyaksikan dari adanya tindakan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh para terdakwa ini. Namun untuk poin-poin secara detailnya kami juga masih akan menantikan apa saja yang akan digali dari jaksa penuntut umum dan juga hakim ataupun dari kuasa hukum, apakah sejauh mana keterlibatan dari saksi-saksi ini ataupun apa saja tindakan dari para terdakwa ini pada saat mereka melaksanakan perintah dari Ferdi Sambo. Dan ini juga akan menjadi hal yang menarik karena apakah nantinya akan ada fakta-fakta baru yang akan terungkap ataupun akan ada tersangka lain yang akan ditetapkan dari kasus ini. Ini juga masih kami akan nantikan. Nantinya persidangan akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri, Reno dan juga pemirsa, dapat kami gambarkan belum adanya aktivitas yang cukup masif begitu. Kami juga memantau untuk ruang sidang saat ini masih sepi, belum hadir adanya terdakwa di tempat ini. Kemudian dari baik itu kuasa hukumnya, majelis hakim, jaksa penuntut umum juga belum hadir di lokasi saat ini karena memang untuk persidangan baru akan dimulai dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan menantikan seperti apa jalannya proses persidangan, apa saja tanggapan dari jaksa penuntut umum dan juga informasi yang akan digali dari para saksi. Kalau kita totalkan untuk saksi sendiri dari obstruction of justice ini, artinya total sudah ada 20 orang saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam kasus ini. Untuk pekan lalu ada sebanyak 7 orang saksi yang sebelumnya dijadwalkan ada 10 orang, namun untuk 3 orang yang tidak hadir ini akan dihadirkan pada hari ini dengan total sebanyak 13 orang saksi. Demikian untuk saat ini yang dapat kami informasikan. Kembali ke Anda di studio, Reno. Baik, terima kasih rekan Abdi Azwar Sahih untuk informasi Anda langsung dari PN Jakarta Selatan. Pemirsa, sidang lanjutan obstruction of justice dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada 2 agenda sidang yang akan dijalani oleh para terdakwa. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Abdi Azwar Sahih langsung dari PN Jakarta Selatan. Abdi, apa saja agenda sidang yang akan dijalani para terdakwa hari ini? Ya, selamat pagi Eva. Betul sekali ada 2 agenda sidang yang akan dijalani oleh para terdakwa hari ini dalam sidang lanjutan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam dugaan pembunuhan almarhum Brigadir Yosua. 2 agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan ataupun pemeriksaan dari saksi dan juga pembacaan ataupun tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi ataupun nota pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa. Untuk keterangan saksi nantinya akan dijalani oleh terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Irfan Widianto yang akan menjalani sidang agenda keterangan dari saksi. Adapun sejumlah saksi yang nanti akan dihadirkan pada hari ini, informasi yang kami dapatkan ada total sebanyak 13 orang saksi yang akan dihadirkan pada agenda keterangan saksi. Untuk 3 orang yang pertama ini merupakan 3 orang saksi yang tidak dapat hadir pada agenda keterangan saksi di pekan lalu ataupun di minggu lalu, akan dihadirkan pada hari ini. 3 saksi orang tersebut diantaranya adalah Afung, yakni pemilik usaha CCTV, kemudian ada Seno Soekarto yang merupakan ketua RT Kompleks Polri Duren 3, dan Arianto yang merupakan petugas harian lepas dari divisi Propam Polri. Sementara itu untuk 10 orang saksi lainnya ini berasal dari Polres Jakarta Selatan. Sedangkan untuk terdakwa Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto hari ini akan menjalani sidang tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi ataupun nota pembelaan yang diajukan oleh
terdakwa tersebut. Dan untuk agenda sidang ini, informasi yang kami dapatkan akan dijalankan ataupun akan dilakukan secara bersamaan yang nanti akan dimulai pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Eva. Ya, sidang akan dimulai sekitar pukul 9. Apakah saat ini sudah ada terdakwa atau saksi yang hadir? Ya Eva, berdasarkan pantauan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat ini kondisi masih kondusif ataupun masih sepi begitu, belum ada aktivitas yang terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk posisi kami berada saat ini di depan ruang sidang utama, saat ini juga masih tertutup, belum dibuka untuk pers ataupun anggota sidang lainnya. Kami juga memantau belum ada panitia ataupun majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum yang datang hadir di tempat ini, karena memang persidangan ini baru nanti akan dimulai pada pukul 9:30. Begitupun dengan para terdakwa dan juga kuasa hukumnya, kami memantau belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun beberapa persiapan lainnya juga sudah disiapkan, artinya ruang sidang ini juga sudah disiapkan oleh petugas yang ada di sini. Dan memang lagi-lagi untuk jadwal persidangan ini nantinya akan dimulai pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kalau kita melihat lagi kasusnya Eva dan juga pemirsa, dalam sidang lanjutan obstruction of justice ataupun perintangan penyidikan ini dilakukan oleh para terdakwa. Dari catatan ataupun data yang kami miliki, ada sebanyak 7 anggota polisi yang terlibat dalam kasus ini. Selain Verdi Sambo sebagai otak dari obstruction of justice ini, juga ada 6 orang polisi lainnya, anggota polisi lainnya yang juga terlibat. Di antaranya ada Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan juga Irfan Widianto, di mana nantinya para terdakwa ini hari ini akan menjalani sidang secara bersamaan, namun dengan 2 agenda yang berbeda, yakni keterangan saksi dan juga mendengarkan tanggapan atas eksepsi dari jaksa penuntut umum. Dan kita juga nanti akan sama-sama menantikan seperti apa tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diberikan oleh para terdakwa kepada majelis hakim, termasuk dengan saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini ada sebanyak 13 orang. Apa informasi yang akan digali ataupun apa poin-poin yang akan didalami dalam obstruction of justice dalam dugaan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini, kami masih akan nantikan bersama. Untuk sementara demikian yang dapat kami informasikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio, Eva. Baik, kita nantikan sidang yang akan dimulai pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Abdi Aswar Sahi untuk informasi Anda.